Oke, so saya diminta oleh pihak akademi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab ya di webinar. So saya akan langsung masuk aja ke list pertanyaannya. Oke, benar-benar dijamin dapat kerja enggak? Good question ya. So masalah benar-benar dijamin dapat kerja apa enggak itu balik lagi ke kalian. Seperti yang kalian tahu, kalau kalian masuk ke sebuah company ya, udah pasti ada yang namanya proses interview. Udah pasti ada yang namanya entry test ya, dimana kalian harus perform well ya. Kalau kalian performnya jelek, udah pasti nggak masuk gitu ya. Jadi balik lagi, kalau kalian masuk kelas, kalian harus dengerin, harus ngertiin ya. Udahnya ada assignmentnya harus kalian kerjain ya. Jangan sampai kalian bolos-bolos, kehadirannya aja di bawah 80%. Ya kalian nggak bakal bisa ngerti materinya apa. Kalian nggak bakal bisa perform well juga pada saat proses entry test itu ya. Jadi balik lagi ke kalian. Kalian juga jangan kesel ya nanti kalau kita kasih assignment, terus kita koreksi salah-salahnya di sini ya. Kalian harus benerin ya. Kalau dapat projectnya banyak ya kalian harus kerjain ya. Balik lagi ke kalian punya gak motivasinya, kalian mau ngerti gak ya, jangan bentar-bentar bolos ya. Terus kalau kita kasih chance ya, seperti kelas Inggris ya, kalau kalian Inggrisnya belum bagus ya kalian ikutin aja kelasnya gitu ya. Nanti kalian juga ada yang namanya mock up interview, diambil kesempatannya ya. Nanti juga ada mock up entry test ya, kalian ikutin ya. Nanti kita sediakan, kalian lakukan ya. Jadi kalian nanti jangan kesel kalau kita kejar-kejar. Pokoknya kita tuh pasti kejar-kejar ya. Project ini tolong selesain. Ya di sini bagian ini salah, tolong dibenerin. Itu semuanya bakal kita kejar-kejar. Ya nanti kalian jangan kesel kalau kita kejar-kejar ya. Jadi masalah dapat kerja atau enggak, balik lagi ke kalian ya. Jangan sampai kalian kerjaannya bolos-bolos ya. Kalian nggak bakal bisa kalau begitu. Oke. Terus saya juga mau cerita di sini ya. Mungkin ada bootcamp yang nawarin job placement ya, disalurkan kerjaannya seperti itu. Ya menurut saya itu tuh banyak yang kejadian 1 bulan, 2 bulan, udahnya quit gitu. Karena kenapa? Ya cuma sekedar ditaruh aja tapi skillnya nggak ada ya. Mereka aja nggak tahu, interview aja nggak ngerti caranya ya, entry test aja nggak tahu ngerjainnya gimana. Begitu udah quit ya, itu dana dari bootcamp aja, dia bayar bootcamp aja belum balik dan 2 bulan udah kena pecat. Banyak yang kejadian kayak begitu. Makanya kalau di sini kalian tuh dituntut untuk bisa ya. Nanti memang kita bakal carikan kerjaan buat kalian. Kita cariin. Tapi kalian tetap harus melalui yang namanya proses interview dan juga entry test. Kalian harus perform well di sana ya. Kita mah pinginnya kalian masuk ya. Kita pinginnya semuanya masuk seperti itu. Tapi balik lagi ke kalian. Kalian mau gak belajar ya? Kalian mau gak ngikutin kelasnya? Kalian mau gak usaha gitu? Oke? Spesifikasi komputer apa yang cocok? Kalau masalah spesifikasi nggak perlu tinggi-tinggi ya. Kalian bayangin aja ya, sekarang kalian buka youtube.com. Kuat gak kalian buka youtube.com pakai laptop kalian? Kuat kan ya? Itu ada JavaScript-nya di sana. Ya. Zaman sekarang sih hampir semua website udah ada JavaScript-nya. Dan itu run di mana? Run in your browsers. Menggunakan resource apa? Ya, menggunakan ya prosesor kalian. Menggunakan komputer kalian ya. Menggunakan CPU dan GPU kalian ya. Jadi kalian bayangin aja kalau kalian kuat buka YouTube ya, udah pasti kuat juga kalian bikin apalagi sesuatu yang lebih kecil dari YouTube. Kan YouTube itu besar. Betul? Ya, balik lagi kita itu web programmer, bukan desainer. Kalau desainer itu pasti ngerender yang berat-berat ya. Kita tuh programmer, kita nggak bakal melakukan hal yang seperti itu. End result kita apa? Produk kita apa? Ya website. Sekarang kalian kuat ke buka website? Kuat kan? Ya udah, berarti kalian bisa gitu aja. By the way, yang perlu saya tekanin di sini ya, kalau bisa RAM-nya itu 8 GB ya. Jangan kurang ya. Kalau bisa RAM-nya 8 GB ya, supaya semuanya lancar nantinya. Gitu aja. Saya kurang motivasi, apa jadi programmer bakalan enak? Nah, kalau gini susah ya. Balik lagi nih, saya tuh bukan sales. Saya bukan sales ya, saya di sini ngajar, instructor, tugasnya bantu kalian ya. Jadi mau kalian masuk, mau enggak, mau daftar bootcamp atau tidak ya, saya sebenarnya nggak peduli ya. Orang saya juga punya project banyak saya tolakin, demi apa saya tolakin? Ya demi supaya web programming hack ini jalan. Kemarin baru ditawarin 100 juta lagi. Ya, 100 juta per bulan buat ngerjain project, saya tolak. Kenapa? Supaya ini bisa jalan dulu ya. To teach the students in Indonesia gitu, saya pingin gitu dulu gitu. Jadi bukan duit yang saya incar. Kalau kalian kurang motivasi, ya jangan masuk ya. Sorry ya pihak akademi ya, bukannya saya nolak-nolak rezeki.
Ya kalau kurang motivasi ya jangan masuk. Ya, sia-sia nanti uang kalian. Oke. Kalau cuma punya HP bisa nggak? Wah, nggak bisa. Again ya, pihak akademi sorry kalau saya nolak-nolakin ya. Kalau cuma punya HP ya nggak bisa lah. Nanti susah sendiri ya. Susah ke sayanya juga, susah ke merekanya juga, ya jadi sama-sama susah ya. Kalau cuma punya HP ya nggak bisa. Minimal harus punya laptop atau PC. Oke. Saya sudah umur 40-an, apakah bisa? Oke, bisa ya, jawabannya bisa. Saya mau share dikit ya. Saya punya paman saya tuh udah umur 40-an, dia kerja di bank ya. Terus si banknya itu udah pingin mecat dia karena gaji dia juga udah tinggi ya. Dia kan udah 15 tahun kerja, gaji dia tuh udah tinggi gitu ya. Nah, si bank ini pingin mecat dia, tapi dengan cara yang tidak sehat ya. Jadi dia disuruh dinas ke kota A, ke kota B, ke kota C. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Dia jadi jauh sama keluarga, jauh sama anak, jauh sama istri. Ya dia jadi stres ya. Dia kan nggak bisa ninggalin keluarga. Akhirnya apa? Dia tuh mengeluarkan diri sendiri. Nah, saat dia mengeluarkan diri sendiri, company itu tuh nggak bakal kompensasi ke dia. Dia nggak dapat kompensasi apapun ya. Jadinya ya udah, dia nggak dapat apa-apa ya. Terus dia sampai ngutuk-ngutuk banknya lah. Sekarang waktu terakhir pas keluar tuh dia sampai ngutuk-ngutuk banknya, udah capek-capek kerja ke bank ya. Ujung-ujungnya malah jadi begini gitu. Nah, di sana saya comes to play ya. Maksudnya saya tuh nawarin ke dia, ayo jadi web programmer aja. Dia bilang, apakah bisa jadi web programmer? Ya saya jawab bisa. Ayo dicobain dulu. Bisa. Umur 40-an tuh masih bisa. Nah akhirnya dia belajar 3 bulan. Udahnya jadi web programmer. Kerja ke luar negeri. Sekarang dia happy. Ya dapat gajinya jauh lebih tinggi daripada kerja di bank. Terus dia juga mikir sama kayak saya dulu. Saya mikir, aduh tolol dulu saya buka toko. Kenapa saya nggak kerja kayak gini dari dulu gitu. Dia juga sama. Aduh dia kerja buat orang. Kerja buat bank. Banknya happy, dianya stres gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau masalah umur 40-an apakah bisa? Bisa ya, bisa. Saya juga nggak muda kok ya. Oke. Apakah di batch selanjutnya masih Pak Edwin yang ngajar? Nah kalau ini saya nggak bisa jamin ya. Soalnya kan saya udah bilang di sini tuh saya sacrifice. Ya. Emang saya dapat berapa di sini? Saya lebih banyak dapat dari project tuh lebih banyak. Kemarin aja baru ditawarin ya satu project aja 100 juta gitu ya sebulan saya dikasih gitu. Dan saya tolak. Demi apa? Ya demi ini, demi project ini supaya jalan ya. Web programming hack supaya jalan kerjasama sama akademi ya. Jadi gak selamanya, not forever saya bisa bantu-bantu sebenarnya. Ya mungkin di batch selanjutnya saya bakal delegasi atau gurunya ganti sebenarnya. Seperti itu. Ya jadinya you better take this chance selama saya masih ngajar sebenarnya gitu. Oke. Apakah di batch selanjutnya harganya masih sama? Wah kalau ini sih harusnya urusan akademi ya, bukan urusan saya. Tapi saya spill dikit deh ya. Kan kemarin saya ada meeting juga dengan pihak akademi ya. Mereka tuh bilang memang di batch selanjutnya akan ada kenaikan harga. Kenaikannya berapa ya? Kurang tahu ya, mungkin 30, mungkin 40. Depends on the number of testimonials that we get ya. Kalau kita dapat testimonialnya lumayan banyak ya, udah pasti harganya juga bakal lebih tinggi jauh gitu. Nah, ini juga kalau kalian mau tahu ya biaya iklan yang mereka keluarkan untuk kalian bisa masuk ke webinar ya. Kalian bayar 100.000 kan? Mereka tuh bayarnya jauh berkali-kali lipat dari 100.000 loh ya. Jadi harga yang dibayarkan untuk supaya iklannya bisa terekspos, supaya kalian bisa masuk ke webinar itu tuh udah jauh lebih tinggi sebenarnya. Ya, belum lagi kalau bootcamp tuh udah pasti ada operational and resources ya. Kita bakal bayar banyak di situ. Makanya untuk harga yang 15 juta itu kalau menurut saya itu tuh murah sebenarnya ya. Kalau kalian bandingin sama bootcamp lain kan ada yang 40 juta, 45 juta, kan mahal banget. Ini kita tuh cuma 15 juta loh ya. Jadi kalau harganya masih sama ya mungkin bakalan naik ke 30 juta, 40 juta gitu. Bakalan begitu di batch selanjutnya mungkin ya. Operating system yang disarankan apa? Nah, kalau operating system itu Windows dan Mac ya. So, kayaknya udah terjawab ya semua pertanyaan kalian. Nah, balik lagi nih ke masalah motivasi ya. Saya mau kasih tahu, kalau kalian nggak punya motivasi ya, kalian tuh bakal jauh dari sukses ya. You need the motivation in order to get successful ya. Kalian perlu motivasinya. Susah kalau enggak ya. Kalau kalian nggak punya motivasi, jangan gabung bootcamp. Again, saya bukan sales ya. Kalau nggak punya motivasi, jangan gabung bootcamp. Oke, saya mau cerita dikit sebelum saya tutup ya. Jadi saya punya koko ya. Koko saya tuh saya udah jelasin ya sebelumnya ya.
di webinar ya. Dia itu adalah programmer juga sama seperti saya, dan dia tuh orang yang mengarahkan saya dulunya gitu. Nah, saya cerita nih, dia tuh kerjanya 16 jam sehari ya. Udah kayak Timothy Arnold ya. 16 jam sehari dia kerja ya. Tapi berapa penghasilan dia ya? Dia tuh kerja di multiple companies di US ya. Penghasilan dia tuh, believe it or not ya, gila banget ya penghasilannya. Nah, buat apa dia lakuin itu semua? Dia bilang ke saya, katanya dia pingin beli rumah. Dia pingin beli rumah yang 6M, yang gede. Makanya dia banting tulang kerja 16 jam sehari ya. Nah, saya tuh pinginnya kalian kayak dia ya. Mungkin nggak usah sampai 16 jam, itu gila ya. Nah, setidaknya kalian harus mau ngeluangin waktu. Kalau mau gabung bootcamp, yang ngeluangin waktu ya. 3 jam sehari ya, Sabtu Minggu nggak usah dikorbanin, nggak usah. Kalian istirahat aja. Tapi setidaknya ya, di hari yang tidak weekend, kalian harus mau ngeluarin waktu. Memang nggak tiap hari bakalan ada PR ya. Tapi setidaknya pada saat saya kasih PR ya, kalian harus kerjakan. Kalau ada project, tolong diselesaikan. Kita benerin, kita koreksi, kasih salahnya di mana, kalian benerin ya. Kita bakal kejar-kejar terus, dan kalian jangan jadi kesel kalau kita kejar-kejar. Itu semua demi kebaikan kalian juga ya. Oke. Jadi kayaknya semuanya udah terjawab. Yuk ya. Thank you ya. Thank you buat kalian, thank you buat Academy juga. Yo, bye-bye.